Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Saat ini kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sudah siap semuanya kan? Baik, disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang wawancara ya, yaitu menemukan informasi dari teks wawancara. Ya, seperti Pak Andi sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita itu bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nah, bisa dari media sosial, bisa dari surat kabar, bisa dari artikel, bisa dari media yang lain, dan salah satu diantaranya adalah dengan menggali informasi itu dari wawancara. Nah, kali ini kita akan bagaimana cara menemukan informasi dari teks wawancara. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, yang pertama kalian bisa buka dulu di buku kalian halaman 40 sampai dengan 41. Di situ ada wawancara singkat dengan polisi ya, teks wawancara singkat dengan polisi. Nah, kita mulai ya. Nah, udah dibuka bukunya. Nah, kalau kalian sudah ketemu halamannya, silahkan diperhatikan. Oke ya. Nah, ini percakapan dimulai dari Ridwan. Selamat pagi, Pak. Nah, Pak polisinya namanya Pak Hermawan. Selamat pagi. Nama saya Ridwan, Pak. Bolehkah saya tahu nama Bapak? Pak Herman menjawab, tentu saja boleh. Saya Pak Hermawan. Oke ya, sebelum Pak Andi lanjutkan, ini adalah bagian dari awal-awal wawancara. Jadi yang belum melakukan wawancara, ya jangan lupa ya, kalau mau wawancara itu pertama kali kalian harus janjian dulu. Ini pastinya Mas Ridwan sama Pak Hermawan ini juga udah janjian, udah menemukan temanya. Dan untuk awal-awal untuk wawancara itu kalian menggunakan kata sapaan. Jadi jangan langsung bertanya, Pak saya mau tanya tentang, tidak. Jadi dikasih salam sapaan dulu. Nah, ini diantara bagian-bagian teks dari wawancara, diantaranya adalah ini ya. Ada Mas Ridwan, ini adalah pewawancara. Kemudian ada kalimat sapaan. Jadi kalau mau wawancara disapa dulu. Kalau kita ya assalamualaikum gitu ya. Kemudian ada pembuka ya. Jadi kalau wawancara itu baik teks maupun saat wawancara harus ada pembukanya dulu. Kemudian narasumbernya adalah Pak Hermawan. Ini ya. Jadi ini adalah unsur-unsur dari teks wawancara. Yang belum melakukan wawancara bisa dicontoh ini ya. Jadi sapa dulu, kemudian dibuka, kemudian baru nanti menanyakan tentang topiknya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini Ridwan kemudian melanjutkan pertanyaannya. Saya ingin bertanya tentang aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas itu contohnya apa saja, Pak? Nah, ini Ridwan sudah mulai bertanya tentang temanya, tentang pokok pembicaraannya, yaitu tentang aturan lalu lintas. Nah, ini temanya sudah dimulai oleh Mas Ridwan. Nah, kemudian Pak polisinya menjawab, aturan lalu lintas banyak sekali. Contohnya, antara lain pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara sepeda motor harus memakai helm, menaati lalu lintas. Nah, di sini
sudah mulai masuk ke isinya. Jadi teks wawancara itu setelah temanya ada, kemudian ada isinya. Nah, kemudian Pak Hermawan melanjutkan tadi ya, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila akan menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberangan jalan, seperti jembatan penyeberangan jalan dan zebra cross. Nah ini. Nah kemudian Ridwan bertanya lagi, lalu apa fungsi dari aturan lalu lintas itu, Pak? Oke, ini masih isi ya, anak-anakku semuanya, ini masih isi. Jadi masih teksnya, teks wawancara ini masih bagian dari isi. Nah, kemudian Pak Hermawan melanjutkan penjelasannya. Fungsinya untuk mengatur pengguna jalan raya supaya lalu lintas di jalan raya menjadi tertib dan teratur. Apabila tidak ada aturan lalu lintas, orang pasti akan berbuat semaunya. Akibatnya, lalu lintas menjadi macet. Selain itu, juga akan terjadi banyak kecelakaan. Jadi, aturan lalu lintas juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Nah, ini juga masih bagian dari isi. Nah, begitu ya. Nah, kemudian Ridwan sudah mulai ke bagian penutup ini ya. Jadi semua orang harus mematuhi aturan lalu lintas ya Pak? Nah, Pak Hermawan jawab, betul sekali. Nah, Ridwan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang saya tahu pentingnya aturan lalu lintas. Nah, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan raya ya. Baik Pak. Nah ini anak semuanya. Teks wawancara ini sudah mulai masuk ke bagian penutup atau bagian akhir-akhir ya. Jadi kalau kalian wawancara yang belum melakukan wawancara, jangan lupa ya. Terakhir kalian harus mengucapkan terima kasih ya. Nah ini sudah mulai masuk ke penutup. Nah ini tadi adalah contoh bagaimana contoh teks ya, teks wawancara dan juga bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari yang kita bicarakan, yaitu informasi yang didapat dari teks wawancara itu apa saja. Teks yang kita baca tadi, wawancara tadi, kita dapat informasinya itu apa saja. Nah, yang pertama topik wawancara. Nah, topik wawancara itu tadi yang berkaitan dengan pertanyaan atau pernyataan saya akan bertanya tentang. Nah, ada tentangnya itu pasti berkaitan dengan topik. Nih, topik lalu lintas, topiknya lalu lintas. Yang kedua, pewawancaranya siapa? Pewawancaranya adalah Mas Ridwan. Kemudian narasumbernya Pak Polisi ya, narasumbernya Pak Hermawan. Kemudian waktu wawancaranya kapan? Nah, karena awalnya itu menyapa dengan selamat pagi, maka waktunya pagi hari. Nah, yang kemudian ini yang kelima ini adalah intinya ya. Kalau pengen mendapatkan informasi yang didapat di wawancara atau isi wawancara ya kalian nyarinya di isinya ya, di isi wawancara ya. Yang pertama, pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Kemudian yang kedua, pengendara sepeda motor harus memakai helm, mentaati lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang C, apabila kita menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberang jalan seperti jembatan penyeberangan dan zebra cross. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi yang didapat dari teks wawancara, kalian yang pertama tentunya harus membaca dengan cermat, membaca dengan baik, membaca dengan teliti, cari poin-poinnya biasanya diisi. Nah, diisi wawancara itu kalian akan mendapatkan informasi yang banyak yang bisa menambah wawasan kalian. Oke, semuanya paham ya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar.
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Meskipun kondisi seperti saat ini, kondisi pandemi, kalian tetap tangguh, tetap semangat belajar, tumbuh semangatnya, tumbuh kreativitasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.